Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur desa, selamat bertemu dengan channel Omah Desa. Pada kesempatan kali ini, channel Omah Desa akan memberikan gambaran tentang beberapa kesalahan di dalam mendesain denah rumah. Kesalahan-kesalahan dalam mendesain denah rumah. Nah, seperti apakah kesalahan yang biasa terjadi di sekeliling kita? Untuk lebih jelasnya, kita ikuti paparan video berikut ini. Namun sebelum itu, Anda bisa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar Anda mendapatkan update atau susulan ketika kita merilis video yang baru. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sedulur desa, bagaimana kesalahan yang biasa terjadi ketika kita memilih suatu denah rumah atau mungkin merancang denah? Langsung saja kita analisis ya, contohnya bisa gambar yang ini. Kebetulan ini tipe rumah yang sederhana, mungkin 3x6 gitu. Terlihat bagian-bagian rumah denahnya ini ada 2 kamar tidur, satu di sini ruang tamu, kemudian ini adalah ruang keluarga atau ruang makan, dan di sini adalah dapur. Analisis pertama adalah bagaimana syarat sirkulasi anggota keluarga atau penghuni rumah itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, menjangkau bagian-bagian penting. Jadi di bagian rumah itu tentu kita membedakan menjadi 2 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagian yang privasi, ya, misalnya kamar tidur ya, atau mungkin ini bagian WC atau kamar mandi. Itu adalah bagian yang privasi. Ada juga bagian yang privasi untuk seluruh keluarga, yaitu adalah ruang makan atau ruang keluarga dan dapur. Privasi untuk ruang keluarga itu adalah digunakan untuk semua anggota keluarga, tetapi privasi untuk kamar tidur itu hanya digunakan oleh pemilik kamar tidur itu saja. Sementara bagian kedua ada ruang publik atau ruang umum. Nah, di sini yang termasuk ruang publik itu adalah ya teras dan ruang tamu. Siapa yang boleh menempati ruang publik adalah seluruh anggota keluarga kita tentu boleh, dan juga orang lain yang bertamu ke rumah kita. Itu areanya adalah di area publik, di ruang umum atau ruang tamu. Maka kita kenakan tadi 2 syarat. Syarat pertama itu adalah sirkulasi sesama anggota keluarga. Misalkan penghuni kamar tidur mau mengakses ke ruang makan, jadi di sini kelihatan sudah alurnya jelas. Demikian juga dari penghuni kamar tidur yang belakang mau ke ruang makan, sangat mudah. Kemudian hubungan antara ruang makan dengan dapur itu juga gampang dijangkau, diakses begitu mudah. Akses dari ruang makan ke dapur ini cukup mudah karena berdekatan dan satu jalur ya, jadi gampang. Demikian juga akses dari kamar tidur menuju ke belakang atau ke kamar mandi juga mudah. Demikian juga di sini mungkin walaupun agak sedikit jauh tapi tidak masalah ya. Nah, sekarang analisis kedua adalah, nah ini kesalahannya adalah di sini. Hubungan antara ruang tamu dengan ruang-ruang lain ini akan kelihatan menyatu ya, antara ruang keluarga, ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan itu menyatu. Maka ketika di sini ada tamu, kemudian anggota keluarga lain beraktivitas,
misalkan dari kamar tidur keluar ingin menuju ke ruang makan, atau keluar ingin menuju ke kamar mandi, ini akan kelihatan dari ruang tamu. Lebih-lebih penghuni kamar tidur depan ini kalau keluar dari kamar akan kelihatan dari ruang tamu. Ini jelas sangat tidak etis, dan itu menurut kebudayaan timur itu tidak baik ya. Kita bisa melihat, nanti akan kita paparkan contoh denah yang sudah diterapkan secara turun-temurun, yaitu di dalam rumah tradisional sudah memperhatikan masalah itu, etika antara hubungan dengan tamu dan penghuni rumah, menerapkan ruang publik dan ruang privasi secara benar. Nah, berikutnya coba kita analisis contoh gambar yang kedua ya. Nah, ini denah kedua. Kita lihat di sini adalah ruang tamu dengan ruang makan. Ini masih satu area ya, tidak ada pemisah di sini. Sementara untuk kamar yang berada di depan, pintunya menghadap ke belakang, sehingga kamar ini sebenarnya adalah tertutup atau tidak bisa terlihat dari ruang tamu. Ini ruang tamu, tidak bisa menembus ke kamar ini. Jadi kamar ini sudah cukup bagus. Kamar yang belakang juga demikian. Misalkan ada sirkulasi orang dari dalam kamar mau menuju ke kamar mandi, tidak akan kelihatan dari ruang tamu, kecuali kalau dia aksesnya mau ke ruang makan atau mau ke dapur, ini baru kelihatan. Maka di sini sebenarnya masih ada sedikit dalam tanda petik kesalahan desain ya, kurang sesuai dengan budaya timur. Nah, lalu bagaimana yang benar solusinya? Kita lihat contoh berikut ya. Ya, di sini kita lihat ini ruang tamu, ini ruang keluarga, dan di antara ruang tamu dan ruang keluarga sudah ada sekat, sudah ada pemisah. Nah, adanya pemisah ini memungkinkan tamu tidak bisa melihat aktivitas dari seluruh anggota keluarga yang ada di dalam area privasi. Dari kamar sini mau keluar ruang keluarga, itu juga sudah sedikit ada tutup, ada penghalang. Demikian juga kamar yang tengah mau menuju ke ruang makan juga ada sedikit pemisah. Ini sudah cukup baik, dan ini saya kira solusi yang cukup sederhana, yaitu dengan memasang partisi atau memasang sekat yang sifatnya tidak permanen ya. Sifat tidak permanen ini masih memungkinkan hubungan antara ruang keluarga dan ruang tamu itu masih terkesan ada hubungan, karena ini bisa dibuat tanpa harus menggunakan dinding yang masif atau dinding yang menuju sampai ke langit-langit. Cukup menggunakan penyekat setinggi pandangan mata saja. Ini saya kira ini contoh yang baik. Jadi kesalahan pertama dalam memilih desain denah rumah adalah kesalahan tentang tidak memperhatikan hubungan antara ruang privasi dan ruang publik. Tidak memperhatikan ruang privasi dan ruang publik. Jenis kesalahan kedua adalah seperti ini. Kita lihat di sini ada gambar rumah tradisional, bentuknya limasan atau mungkin juga joglo, itu hampir mirip ya. Nah, di sini ciri khas dari rumah joglo atau rumah tradisional itu adalah memiliki denah yang simetri. Denah yang simetri artinya
panjang dan lebarnya itu hampir mirip, dan antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu juga sama. Nah, karena simetri, biasanya denahnya dapat dibagi menjadi menjadi 9 petak. Jadi petak yang paling tengah sebagai pusat, kemudian di sekelilingnya adalah petakan-petakan berikutnya. Nah, secara tradisional ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Di sini sudah dibedakan antara ruang publik dan ruang privasi. Ruang publik berada di depan sini, sementara ruang privasi sini ada ruang dalam, ruang tidur dan dapur. Ini jadi sudah memenuhi syarat yang pertama, yang tidak ada kesalahan pertama. Nah, kesalahan di sini adalah kita lihat di sini ada ruang tidur yang luasnya itu adalah sampai melewati batas denah aslinya. Pada denah aslinya pasti akan menyesuaikan dengan sokok guru atau tiang-tiang yang digunakan di situ. Di sini tiang utamanya adalah 4 kan, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, harusnya denahnya itu adalah berada pada garis titik-titik ini, garis putus-putusnya. Nah, sementara itu karena dalam tanda petik ini dipaksakan agar mendapatkan ruang tidur yang memenuhi syarat, yaitu agar cukup luas, maka dindingnya adalah berada di luar dari garis denah. Dindingnya di luar garis denah. Nah, sehingga nanti penerapannya adalah seperti ini ya. Ini mirip dengan tadi, yaitu memasang dinding agar memenuhi ukuran, syarat ukuran tertentu, maka dindingnya adalah berada di luar garis denah bawah. Ini terlihat kolom-kolom yang ada di rumah ini harusnya berada di sini ya, dan ini sebagai tiang. Sementara dindingnya adalah tidak mencapai ke batas tiang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah sangat rawan ya, sangat riskan, di mana memasang dinding tanpa ada kolom tambahan seperti ini ya. Ya mungkin barangkali mempertimbangkan karena di jarak yang dekat sudah ada tiang ya, tetapi di sini terlalu beresiko ya, memasang dinding, hubungan dinding bata tanpa ada kolom yang memberi penguatan terhadap batas sudut ini. Ini tidak benar. Jadi kesalahan di sini adalah kesalahan memaksakan ukuran rumah tradisional yang harusnya secara aslinya untuk model joglo itu kan aslinya satu joglo itu hanya untuk satu fungsi ruang, yaitu ruang tamu saja. Maka kalau dipaksakan dengan memberi sekat-sekat untuk memasang dinding sebagai batas kamar, maka hasilnya adalah tidak sesuai dengan persyaratan yang diharuskan. Dinding-dinding tidak mencapai atau tidak sampai ke kolom yang ada, jadi ini kurang tepat. Demikian uraian tentang kesalahan ketika kita memilih denah rumah atau mungkin merancang sendiri denah rumah. Jadi kesalahan pertama itu adalah tidak memperhatikan
hubungan antara ruang privasi dan ruang publik. Yang kedua adalah tidak memperhatikan pemasangan batas dinding agar tepat menempati kolom yang ada. Oke, terima kasih.